Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru Universitas Mula Warman. Saya Dr. Azainil, MSI, dosen Pendidikan Kewarganegaraan, alumni kursus calon dosen kewarganegaraan Angkatan ke-47 Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kesempatan ini, izinkan saya men-share materi mana saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik sekalian, kita sudah tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Apa itu Pancasila? Pancasila artinya 5 dasar atau 5 azas, yaitu nama dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dari bahasa Sanskerta, Pancasila juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancakrama. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara itu merupakan atau digali dari sumber nilai agama, nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga Pancasila yang ada sekarang, yang terdiri dari 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima dari sila Pancasila ini adalah merupakan ideologi negara, dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu terdiri dari, pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai Indonesia adalah negara yang religius, berpegang pada nilai-nilai agama, dan menunjukkan, menjiwai, mendasari sila-sila yang lain dalam pasal-pasal dalam konstitusi. Sila yang kedua, lambangkan dengan rantai, adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak, dan berpegang kepada kebenaran. Kemudian adalah beradab.
Maksudnya berbudi, luhur, sopan, dan bersusila. Kemudian yang ketiga adalah Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin, di mana persatuan itu adalah dalam arti luas. Kemudian melindungi segenap bangsa, bersatu dalam keberagaman. Kemudian sila yang keempat, yang dilambangkan dengan kepala banteng, itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana di sini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kedaulatan. Rakyat memiliki nilai demokrasi, memiliki prinsip musyawarah, dan memiliki perwakilan rakyat. Baik itu di MPR, DPR, maupun DPRD. Kemudian sila yang kelima, tambahkan dengan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perlakuan yang adil terhadap rakyat. Adil dalam segala aspek kehidupan. Dan yang ketiga adalah perlindungan terhadap rakyat agar hidup sejahtera. Kenapa Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa sifat Pancasila sebagai ideologi negara? Sifat Pancasila sebagai ideologi negara pertama adalah terbuka, yaitu menunjukkan nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakat. Dan menerima reformasi, pengusaha bertanggung jawab, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Kemudian sifat yang kedua adalah komprehensif, yaitu mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Ini adalah negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Mengapa harus ideologi Pancasila? Pertama, karena nilai-nilai falsafah yang mendasar dan rasional. Yang kedua, teruji kokoh dan kuat sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya Indonesia dan mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk dan beragam. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu bahwa setiap negara yang baru berdiri memerlukan fondasi yang kuat agar jelas mengenai apa tujuan negaranya. Fondasi yang dipilih haruslah fondasi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yang dikenal dengan causa materialis, yaitu nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai agama. Suatu negara memerlukan dasar negara sebagai fondasi dan pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga Pancasila memiliki nilai karakteristik yang khas dan sangat sesuai yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai karakter yang khas tersebut itu digunakan sebagai dasar negara untuk mencapai tujuan negara.
Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai konstitusi negara. Maksudnya yaitu hukum yang lebih tinggi di Indonesia dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian adalah konstitusionalisme, di mana Undang-Undang Dasar adalah mengatur pelaksanaan rule of law atau supremasi hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah dan antar lembaga pemerintah. Berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia, pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kemudian Keputusan Presiden atau Kepres, dan terakhir adalah Perda. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia berubah menjadi yang tertinggi tetap Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang atau Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang, ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kemudian selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disingkat dengan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 45, di mana pasal-pasal yang memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertama adalah pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pasal 18 ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah-daerah provinsi itu nanti dibagi lagi kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 18B ayat 1 menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Seperti misalnya daerah khusus ibu kota, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, kemudian daerah khusus Aceh Darussalam, kemudian daerah khusus Papua. Kemudian selanjutnya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, ya, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Itu pasal 18B ayat 2. Kemudian selanjutnya pasal 25A itu menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang terakhir pasal 37 ayat 5 khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Atau dengan istilah lain, NKRI adalah harga mati. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua, yang berasal dari buku atau kitab Sutasoma karangan Empu Tatular, menjelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lain-lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan
yang sebangsa dan setanah air. Bangsa Indonesia kita tahu adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa. Bangsa Indonesia adalah modal dan kekayaan bangsa yang memiliki keanekaragaman bahasa dan daerah. 1.128 suku bangsa dan 6 agama, budaya, adat istiadat, serta flora dan fauna yang sangat beragam. Mempunyai kekuatan bangsa, mempunyai semboyan negara untuk bersatu dalam kemajemukan. Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebagai semboyan untuk menata dan mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menghormati dan mengharmoniskan hubungan perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Bagaimana merajut Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia? Pertama, terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika itu dibentuk mulai dari masa penjajahan, masa pemberontakan, di mana masa penjajahan adanya perjuangan merebut kemerdekaan, adanya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi 1945. Sedangkan masa pemberontakan PKI, DITI, Kahar Muzakar, dan lain-lain adalah common interest-nya perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu nasionalisme NKRI. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman, baik suku, ras, adat, budaya, agama, pulau, dan bahasa, maka kita harus mulai menjelaskan tentang ada beberapa pilar daripada kebangsaan itu. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik para mahasiswa baru yang saya sayangi, apa faktor yang mempengaruhi kebinekaan Tunggal Ika? Ada 2 faktor yang mempengaruhi Bhinneka Tunggal Ika. Pertama adalah faktor internal, kemudian kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal, kita tahu bahwa Indonesia ini dominasi adalah low class. Pada tahun 2016, rasio Gini Indonesia masih 0,4. Kita tahu bahwa kita kekurangan pangan, sandang, papan. Lower class sangat banyak di Indonesia, middle class sedikit, kemudian upper class lebih sedikit lagi. Kondisi saat ini, kita adalah memiliki potensi kerawanan yang sangat tinggi. Banyaknya konflik, memancing perpecahan, ya, di mana kondisi yang diharapkan adalah perbaikan dalam hal penguasaan ekonomi. Hingga nanti timbullah lower class-nya sedikit, middle class-nya banyak, dan upper class-nya sedikit. Sedangkan faktor internal adalah politik internasional. Dunia adalah anarkis. Ya. Menunjukkan bahwa siapa yang kuat, seolah-olah dia yang menang. Mereka anarkis, ya. Perang dingin antara Barat dan Timur, ya. Adanya demokrasi liberal dan kapitalisme. Kemudian selanjutnya, adalah tantangan kebinekaan, ya, atau tantangan keberagaman. Apa tantangan keberagaman? Pertama adalah globalisasi, yaitu memunculkan persaingan ketat. Kejahatan berdimensi baru,
disertai memudarnya nilai luhur kebangsaan. Kita lihat banyaknya terorisme, aksi massa, separatisme, intoleransi. Kita masih banyak melihat masih terjadinya intoleransi baik di antara umat beragama maupun interumat beragama. Masih ada kelompok yang memaksakan untuk mengganti ideologi atau dasar negara dengan ideologi tertentu. Persaingan antar bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah, akan bubar atau terpecah. Memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak dipelihara dengan baik. Apa tantangan dari keberagaman? Pertama adalah medsos, ya, sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Kita tahu banyak sekali sekarang internet hoax, ya, intoleransi, ya, penyebaran permusuhan dalam bentuk info hoax dan meme yang dapat memicu konflik. Radikalisme pro kekerasan, penyebaran paham radikalis, ya, melalui propaganda sebagai kelompok teroris. Cybercrime, pornografi, judi online, dan lain-lain. Itu semua dalam melanggar Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya adalah media sosial, itu adalah memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan media konservatif. Karena siapa saja yang bisa menjadi pemilik media, baik itu jurnalis, penulis yang dapat men-share apa saja yang diinginkan. Masyarakat harus waspada dan berhati-hati dalam mendownload, men-share berita yang tidak bisa dipastikan tingkat kebenarannya. Kita tahu, ya, bahwa radikalisme dan terorisme sebagai ancaman kebinekaan. Radikalisme yang mengancam kebinekaan, pertama adalah menghendaki perubahan secara ekstrim sesuai dengan kehendak pengikutnya. Mereka hanya membenarkan kelompok atau ajarannya. Fanatisme sempit di luar dirinya adalah kafir. Kemudian dalam berbagai agama bersifat tekstualis dan skriptualis. Islamofobia yang melancarkan aksi deislamisasi, memupuk paham sekularisme, merendahkan citra Islam di kalangan umat lain, memecah persatuan dan kesatuan umat Islam, serta disintegrasi bangsa. Apa peran elemen masyarakat dalam menjaga kebinekaan ini? Pertama adalah jaga terus kemerdekaan. Lembaga pendidikan tuntut untuk menanamkan pemahaman sejak dini bahwa perbedaan bukanlah suatu yang harus dipertentangkan, namun harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh daerah atau tokoh adat, ya, membangun kesadaran dan memberikan arahan, contoh serta tauladan dalam kehidupan yang penuh dengan kemanusiaan dan toleransi. Sedangkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah menjamin kehidupan yang penuh dengan toleransi dan harmonisasi melalui, pertama adalah penguatan regulasi dan penerapannya, dua adalah mengalokasikan dukungan anggaran agar badan, struktur, dan sistem dapat bekerja dalam kehidupan masyarakat sehingga terciptalah nilai-nilai kebinekaan. Mencegah dan mengatasi ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik mahasiswa baru yang saya hormati atau saya sayangi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, pertama adalah kemajemukan bangsa Indonesia itu harus dijaga, dipelihara sebagai modal sosial dan sumber kekayaan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai doktrin dan kesepakatan nasional
harus dipertahankan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika perubahan global. Yang ketiga adalah menjaga dan mempertahankan NKRI adalah tanggung jawab semua komponen bangsa, termasuk peran serta mahasiswa, dalam rangka mencegah setiap ancaman radikalisme dan terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah materi yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.